Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas lagi materi yaitu tentang dhamir. Di sini kita akan membahas dhamir mutakallim. Untuk dhamir dibagi menjadi 3. Dhamir merupakan kata ganti orang dalam bahasa Arab. Jika dalam bahasa Indonesia itu seperti saya, kamu, kalian, dia. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut sebagai dhamir. Dan ada bentuk-bentuk pembagiannya untuk dhamir tersebut. Yang pertama ada dhamir mutakallim. Nah, untuk mutakalim sendiri itu adalah kata ganti untuk orang pertama. Kemudian mukhotob. Untuk mukhotob ini adalah kata ganti orang kedua. Dan yang terakhir adalah goib. Goib itu untuk kata ganti orang ketiga. Nah, di sini mutakalim itu memiliki bentuk yaitu ana dan nahnu. Kemudian mukhotob itu juga memiliki bentuk sendiri dan goib itu memiliki bentuk sendiri, ya, bentuk domir-domirnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mutakalim, ya. Jadi apa saja domir yang masuk ke dalam kategori mutakalim itu? Yang dimana dia berfungsi sebagai pengganti kata ganti orang pertama. Ya, jika dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama itu adalah saya dan kami. Nah, di sini akan kita bahas mutakalim yang tadi sudah dijelaskan, ya. Kata ganti orang pertama ada apa saja? Nah, di sini untuk mutakalim ada domir ana dan juga nahnu. Untuk domir mutakalim tidak ada perbedaan penggunaan dalam mu'anas dan muzakkar, ya. Jadi ana dan nahnu bisa digunakan untuk isim mu'anas maupun isim muzakkar. Dia tidak mempengaruhi dengan isim mu'annas atau muzakkar. Jadi bisa digunakan oleh keduanya, ya. Nah, ana di sini kata ana itu untuk mufrad, ya, isim mufrad untuk digunakan untuk orang yang mana dia berjumlah satu orang, ya. Jadi ana itu hanya untuk mufrad. Sedangkan nahnu itu bisa digunakan untuk musanna dan juga jamak, ya. Jadi dari 2 orang, 3 orang atau lebih itu kita menggunakan kata nahnu. Ana sendiri berarti saya, sedangkan nahnu berarti kami, ya. Jadi ini bisa digunakan untuk muannas dan muzakkar. Ini berjumlah satu orang, ini berjumlah dari 2 sampai seterusnya. Untuk contohnya sebagai berikut. Gambar yang pertama di sini, ya, ada seorang pedagang. Nah, dalam bahasa Arabnya, karena di sini menyebutkan sebagai saya seorang pedagang, berarti ana tajirotun, ya. Tinggal kita lihat di sini objeknya itu perempuan atau dia itu laki-laki. Berarti kalau misalkan dia laki-laki, ana tajirun. Seperti itu.
Di sini kita gunakan perempuan berarti ana tajirotun. Selanjutnya yang kedua ana mudarrisun. Ya, di sini profesinya ana mudarrisun. Nah, tinggal kita rubah nanti di sini. Di sini dia mu'annas atau mudzakkar ya, tinggal disesuaikan. Tapi untuk domirnya mutakalim ini tetap ya, tidak berubah baik mu'annas maupun mudzakkar. Selanjutnya ana saikun. Di sini bisa dilihat di gambar untuk artinya ya. Ini adalah profesi. Kemudian nahnu tulabun. Di sini ya ada banyak anak-anak. Nahnu tulabun. Nah, karena di sini nahnu untuk bisa digunakan untuk musanna ataupun jamak, maka setelah nahnu ini ya, setelah nahnu ini isimnya ya, isimnya itu jadi isim musanna ataupun isim yang bentuknya jamak. Nah, tulabun ini merupakan jamak dari kata polibun. Ya, karena di sini ada beberapa anak, makanya kita gunakan di sini tulabun, bukan lagi nahnu tolibun, bukan nahnu tolibun ya, karena nahnu ini menunjukkan jumlah apa namanya jamak ya. Jadi dia tidak boleh setelah nahnu ini misalkan isimnya mufrad, tidak boleh. Jadi setelah nahnu itu isimnya adalah isim jamak. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya nahnu syurtiyun. Nah, di sini juga polisi ya di sini. Nahnu surtiyun. Nah, surtiyun itu juga merupakan bentuk jamak. Ya, jadi penggunaan nahnu setelahnya harus bentuk isim musanna ataupun bentuk isim jamak, tidak boleh bentuk mufrad. Bentuk kalimatnya ya. Untuk bentuk kalimat kita bisa menggunakan kata keterangan seperti kata fi atau misalkan yang kemarin sudah kita pelajari ya, seperti misalkan tahta, waro'a, kholfa, terus kita gunakan isim isyarah juga bisa ya. Kita bisa menggunakannya untuk membuat suatu kalimat. Yang pertama misalkan di sini ana tajirotun fisuki. Yang kedua ana saikul utubis. Ana tajirotun fi suki. Di sini domirnya adalah ana. Ya, tajirotun ini dia sebagai keterangannya saja. Keterangan siapakah saya seperti itu. Nah, di sini untuk menerangkan bahwasannya saya adalah seorang pedagang. Ya, di mana? Di pasar. Kemudian ana saikul utubis. Saya seorang supir bis. Ya, di sini ada kata utubis. Kemudian nahnu tulabun fil jami'ati. Di sini nahnu, perhatikan setelahnya itu harus jamak. Kami adalah murid di jami'ah. Jami'ah itu adalah universitas atau perguruan tinggi ya. Nahnu surtiu bila di Indonesia. Di sini nahnu surtiu, kami adalah polisi negara Indonesia. Ya, ini contoh kalimatnya. Nah, sekarang contoh kalimat yang menggunakan kata kerja ya. Kalau di sini dia hanya menggunakan keterangan tempat saja. Ada kata fi ya, fi di sini untuk menerangkan keterangan tempat. Selanjutnya di
kita akan menggunakan kata kerja. Nah, di sini untuk penggunaan kata kerja, kita harus memperhatikan bentuknya ya. Di sini ana adhabu ilal jami'ati bisayaroti. Kata ana di sini sebagai domir. Nah, untuk kata kerja setelah ana ya, untuk kata kerja setelah ana itu di sini dia menggunakan kata adhabu atau ditandai dengan adanya huruf a di depan. Nah, jika ada huruf A-nya di depan sini, maka itu menandakan bahwasannya kata kerja ini menggunakan domir ana, gitu ya. Karena kata kerja dalam bahasa Arab itu dia mengikuti bentuk domirnya, ya. Jadi jika dia bentuknya mutakalim, dia harus seperti apa gitu. Jika dia bentuknya mukhotob, dia harus seperti apa. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mutakalim dan ini adalah domir ana. Maka di sini kata kerjanya harus mengikuti ya. Ciri-cirinya untuk domir ana itu di dalam kata kerjanya ada huruf a di depannya sini. Ya, seperti yang contoh berikutnya ini. Ana agsilu alibasa. Ana agsilu. Nah, jadi di sini ada huruf A. Oh, berarti jika di sini ada huruf A, dia adalah domir ana. Seperti itu ya. Ana aksilu alibasa. Ana adhabu ilal jamiati bisayaroti artinya saya pergi ke kampus menggunakan mobil ya. Ana aksilu alibasa saya mencuci baju. Kemudian yang ini hanya kita ganti ya, bentuknya hanya kita ganti domirnya saja. Untuk artinya itu sama. Nahnu. Nah, di sini nahnu, domir yang selanjutnya adalah nahnu. Untuk nahnu itu dia ditandai dengan huruf nun di depannya sini. Ya, jadi nahnu nadhabu ilal jami'ati bisayaroti. Nahnu nadhabu. Ana adhabu. Seperti itu ya. Jadi di sini ditandai dengan huruf na. Kemudian yang ini nahnu nagsilu al-libasa. Ya, dari kata aksilu karena di sini domirnya dia berubah, maka di sini awalannya ini juga kita rubah karena nahnu. Ya, jadi berubah na. Kalau ana a, jika nahnu na ditandai dengan adanya huruf na di depannya sini. Jadinya nahnu naksilu al-libasa. Seperti itu. Selanjutnya, untuk bentuk pertanyaan, misalkan di sini ada pertanyaan, man anti, seperti itu. Man anti, jika pertanyaannya adalah kata man, ya, man itu digunakan untuk menanyakan seseorang atau menanyakan isim yang mana dia untuk yang isim akil atau isim yang berakal gitu ya. Jadi hanya digunakan untuk menanyakan manusia ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk menanyakan hewan atau benda gitu. Misalkan man dzalika pasti yang dituju adalah orang gitu. Tapi kalau misalkan ma dzalika berarti itu adalah yang dituju adalah benda ataupun hewan ya. Tapi untuk man ini khusus untuk manusia. Misalkan ditanya di sini man anti gitu. Jawabannya jika ditanya siapa kamu berarti jawabannya saya. Ana tajirotun fisuki. Seperti itu ya. Menjawabnya jadi tidak boleh lagi mengulang man anti tajirotun fisuki itu salah. Karena di sini yang ditanya adalah siapa kamu, maka untuk menjawabnya adalah saya adalah seorang. Nah, seperti itu. Yang kedua kata hal. Hal antum tulabun fil jami'ati. Nah, untuk hal itu adalah artinya apakah ya. Dan untuk apakah itu dia memiliki dua opsi jawaban ya. Dia bisa iya
ataupun tidak. Hal antum tulabun fil jamiati, apakah kalian murid di universitas? Naam. Nah, untuk kata antum, apakah kalian? Berarti jawabnya nahnu. Karena yang ditanya apakah kalian gitu ya, bukan ana lagi. Karena di sini sudah menggunakan bentuk jamak. Jadi jawabannya naam, nahnu tulabun fil jamiati. Ya, jawabannya bisa dua opsi. Kalau memang bukan murid berarti ya jawabannya berarti la. Nahnu misalkan apa? Seorang guru atau seorang pegawai seperti itu ya. Jika jawabannya itu la, tapi kalau jika jawabannya naam ya seperti ini. Naam, nahnu tinggal kita mengikuti bentuknya. Naam, nahnu tulabun fil jamiati. Sampai di sini dulu yang Ibu jelaskan, semoga bisa dipahami dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.